Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Sahabat rahimakumullah, Al-Quranul Karim adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana membacanya merupakan suatu ibadah. Sedekat apa kita dengan Al-Quranul Karim? Seperti apa interaksi kita dengan Al-Quranul Karim? Sahabat rahimakumullah, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka benar-benar intens berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dalam kehidupannya. Lalu bagaimana mereka berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran yang mulia? Di antara bentuk interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim adalah, kalau kita catat, ada 5 hal. Pertama, iman. Mereka beriman kepada Al-Quranul Karim, bagian dari rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya di dalamnya ada kitab suci Al-Quranul Karim. Mereka beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman terhadap kandungannya, beriman terhadap kebenarannya, beriman terhadap perintahnya, terhadap larangannya. Sehingga benar-benar mereka yakini bahwasanya Al-Quranul Karim itu hak benar kandungannya sebagai pedoman petunjuk hidup manusia. Sahabat rahimakumullah, bentuk interaksi yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Mereka senantiasa membaca Al-Quranul Karim, tilawah Al-Quranul Karim. Banyak keterangan-keterangan yang memuliakan para pembaca Al-Quranul Karim. Di antara apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Bahwasanya siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim itu satu huruf. Masya Allah Ta'ala, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan izin Allah ketika kita membaca Al-Quranul Karim, di mana setiap hurufnya menjadi kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang ketiga, sahabat rahimakumullah, bentuk interaksi mereka adalah dengan tahfizul Quran, menghafalkan Al-Quranul Karim. Bahkan banyak para sahabat ridwanullahi alaihim, awal-awal diturunkannya Al-Quran, sebelum ada kodifikasi Al-Quran, mereka membaca, menghafalkan Al-Quranul Karim di dalam dada-dada mereka. Mudah-mudahan Allah pun memuliakan kita ketika bisa menghafalkan Al-Quran, sehingga kita tahu ketika kita hafal Al-Quran, kita bisa menjaga keaslian Al-Quranul Karim. Ketika ada penyimpangan, kekeliruan dalam penulisan Al-Quranul Karim, kita bisa melihat, kita bisa peka, kita bisa paham bahwa itu salah, itu keliru. Tahfizul Quran. Yang keempat, sahabat rahimakumullah, adalah tadabbur Al-Quran. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak merenungi, tidak mentadabburi Al-Quranul Karim? Kalau saja Al-Quranul Karim itu turun dari selain Allah Azza wa Jalla, maka benar-benar mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak satu sama lain. Tapi karena Al-Quranul Karim turun dari Allah Azza wa Jalla, turun dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak temukan pertentangan satu ayat dengan ayat lain, satu ayat dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain, dan seterusnya. Berikutnya yang kelima, sahabat rahimakumullah, adalah tatbiqul Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran, melaksanakan Al-Quran.
Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, bahkan pajangan, tapi Al-Quran benar-benar ditatbiq, diamalkan, dipraktekkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ibrah bagaimana para salafus saleh berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kita pun mudah-mudahan bisa mencontohnya. Pertama, beriman terhadap Al-Quranul Karim. Kedua, tilawah Al-Quranul Karim. Kemudian, tahfizul Quran. Kemudian, tadabbur Al-Quran. Mentadabburi, merenungi, menghayati makna-maknanya, dan tatbiqul Quran. Mengamalkan, mempraktekkan Al-Quranul Karim. Sahabat rahimakumullah, manfaatkan momen-momen pembelajaran Al-Quranul Karim. Media-media pembelajaran Al-Quranul Karim kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.